Hello and welcome to Jam TV. Hari ini saya dengan video spesial di kamar saja ya. Edisi kesehatan mental sekaligus edisi keprihatinan. Ya. Nah, kalian tahu hari Selasa lalu tanggal 10 Oktober kita memperingati yang namanya Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, sayangnya teman-teman, persis di hari itu ada dua kejadian bunuh diri di Republik ini yang sama-sama dilakukan oleh dua mahasiswi dengan cara yang sama, yaitu terjun. Di Semarang ada satu mahasiswi yang terjun dari lantai 4 sebuah pusat perbelanjaan dan sampai sekarang kita belum tahu mengapa dia melakukannya. Masih diinvestigasi sama aparat di sana. Yang di Kupang sih masih diinvestigasi juga sebenarnya, cuman kita sudah dapat banyak gambaran soal yang di Kupang ya. Nah, yang di Kupang itu ada satu mahasiswi. Dia kan ceritanya, dugaannya tuh dia drop out dari kampusnya dia. Nah, setelah itu dia kan entahlah kayak bagaimana gitu. Lalu tiba-tiba dia kasih tahu dia orang tua, dia keluarga, bilang dia mau wisuda. Kan hari itu tanggal 10 itu hari Selasa itu kan memang di kampusnya dia ada wisuda, tapi nama dia nggak ada di daftar untuk wisuda karena sudah divonis DO tadi. Nah, begitu keluarganya datang jam 2 pagi tanggal 10 Oktober, dia minta izin pergi rias wajah supaya kelihatan glowing. Bukan rias wajah teman-teman. Jam 2 pagi itu ia mengambil keputusan yang sangat menyedihkan. Dia pergi ke di ujung tebing yang dihubungkan oleh jembatan itu, lalu dia lompat dan selesai. Jiwanya pun terpisah dari raganya. Jenazahnya ditemukan di pagi hari, dan seperti biasa kalau ada kejadian melompat di situ berarti macet lalu lintas di jembatan itu. Dan yang bikin saya sedih juga, jembatan tempat kejadian di Kupang itu, jembatan Liliba yang diambil dari nama kelurahan tempat jembatan itu berada, yang sekarang lagi dibangun kembarannya itu, rupanya sudah sering sekali menjadi tempat pilihan orang-orang yang sudah kehilangan arah hidupnya di kota Kupang untuk mengakhiri hidup yang telah Tuhan berikan kepada mereka, mengeluarkan jiwa dari raga mereka. Ya, itu satu fakta sangat menyedihkan. Dan sudah tentu jembatannya tidak bisa disalahkan. Jembatan itu ada untuk memudahkan orang berlalu lintas, tapi masalahnya mengapa ada orang yang lompat dari situ? Yang terjadi adalah dorang seperti merasa sudah kehilangan arah hidup. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari masalah yang menimpa mereka. Mungkin mereka ada masalah yang sangat serius, entah menyangkut asmara, keluarga, entah itu dalam keuangan dan hidup bersuami istri, atau mungkin masalah pendidikan kayak tadi ya. Itu ketika sudah mereka merasa berada pada satu situasi di mana mereka sudah tidak tahu membuat apa, mereka merasa sudah kehilangan arah, maka jalan terakhir yang mereka pilih adalah bunuh diri dengan berbagai macam cara. Ada yang terjun tadi, ada yang gantung diri, ada yang minum racun, atau kalau yang punya senjata api mereka tembak diri. Yang punya senjata tajam mereka
bisa tikam diri juga. Pokoknya macam-macam saja cara orang untuk menunjukkan bahwa ya saya sutita mau buat apa lagi dengan sapun sejarah hidup. Mereka bingung. Nah, teman-teman, satu yang saya bilang, kalian tuh ketika ada teman yang atau mungkin anggota keluarga kalian tuh, siapapun yang kalian kenal, yang misalnya mereka ada masalah atau coba tanya baik-baik kenapa, dengan harapan mereka membuka diri. Kalau mereka buka diri, mereka cerita mereka bermasalah, at least kalian coba dengar dulu, supaya apa? Dia merasa dia tes sendiri, dia merasa ada yang mau dengar dia, ada yang mau tahu dia keluh kesah. Dan kalau tidak punya solusi, kalian tuh setidaknya kasih peneguhan sedikit lah ya. Atau baik juga kalau mungkin kalian bisa menawarkan solusi untuk apa yang dihadapi dan bantu mereka untuk mengembalikan keceriaan hidup mereka yang mungkin hilang karena masalah yang mereka hadapi. Dan kalau kalian punya masalah tuh, coba terbuka sedikit kok, cerita di kalian orang tua kalian sama keluarga yang lain. Sorry, aku kurang fit ya. Cerita di kalian kawan-kawan di mana kok, tapi alihnya juga baik. Nah, di Indonesia itu ada beberapa hotline yang bisa kalian hubungi ya. Ada contoh di samping, kalian bisa manfaatkan untuk berbagi masalah kalian. Mungkin ahli-ahli siap membantu kalian tuh setidaknya mencoba memahami kalian, membagi pemikiran mereka, apa yang bisa kalian lakukan untuk keluar dari perkara itu ya. Dan ya intinya bagaimana ya, kita ini kan makhluk sosial teman-teman, ada orang lain juga, setidaknya kalian bisa andalkan mereka tuh kalau kalian ada masalah, maksudnya ya untuk cerita saja atau minta saran buat apa. Jangan sedikit-sedikit pikir sudah capek, yang biasa keluar ini jiwa dari sepuraga. Jangan begitu teman-teman, tidak baik, karena masalah tambah panjang nanti dan tidak akan bahagia di akhirat, tidak akan. Dan satu lagi, selalu andalkan Yang Maha Kuasa. Tuhan sangat baik, Tuhan selalu hadir untuk kalian, akan selalu menyertai langkah hidup kalian, apapun akan kalian berbuat. Selalu berdoa kepadanya, mohon petunjuknya ketika kalian dalam salah, supaya kalian ketika masalah begini, kalian tahu jalan keluar bagaimana, karena kalian selalu mengandalkan Tuhan. Tangan Tuhan akan selalu bekerja untuk kalian. Dan for your info, Jembatan Riba, tempat kejadian bunuh diri di Kota Kupang, tepat di Hari Kesehatan Mental Sedunia itu, memang sudah menjadi tempat yang sering dipakai untuk memisahkan jiwa dari raga orang. Ketika sudah ada yang depresi, jadi sudah kehilangan arti hidup ya. So itu, sekali lagi, kita semua harus sadar bahwa akhirnya kesehatan mental itu penting sekali. Apalagi kita ini kan makhluk sosial toh. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita rapuh. Nah, ketika kita rapuh, andalkanlah semua orang di sekitar kalian. Berbagilah kepada mereka. Kalian juga mau, ketika ada teman kalian yang ada masalah seperti itu, kalian mau mendengarkan mereka cerita, mendengarkan keluh kesah mereka, kasih peneguhan lah setidaknya toh. Atau kalau memang kalian punya ide solusi apa, tawarkan kepada mereka.
Dan ya, itu begitulah kalian bantu mereka dengan cara kalian sendiri. Dan ketika kalian punya masalah demikian, minta bantuan kepada sesama sambil selalu berpasrah kepada Yang Maha Kuasa bahwa Tuhan pasti akan memberi jalan menyertai kalian sampai sepanjang segala waktu. Amin. Oke. Kalau kalian terlewat, kalian bisa pause yang di bagian yang ada ini apa, atau bisa rewind ke bagian yang apa ada hotline tadi, catat kontak, atau kalian searching saja di internet, banyak kontak-kontak yang bisa kalian hubungi untuk cerita kalau kalian ada masalah, supaya apa? Kalian tidak perlu mengambil jalan pintas untuk memisahkan jiwa dari raga kalian, mencabut sendiri hidup yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Tidak boleh, itu fatal. Tapi ketika kalian misalnya mau orang yang sementara depresi mendengar apa, menceritakan persoalan kalian juga, jangan pakai paksa. Kalian pakai paksa tambah stres lagi tuh orang, tambah termotivasi dia untuk melakukan itu ya. Jadi jangan main paksa, jangan represif. Oke. That's all. Itulah video kali ini. Jangan lupa subscribe JMTV, like this video, share, dan kasih bunyi lonceng supaya kalian tahu kalau saya kasih keluar video baru lagi. Oke. Thank you. Bye-bye.